Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Ini adalah Kali Grogol yang ada di Kemanggisan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat. Pada pertengahan Mei 2024 lalu, Dinas Sumber Daya Air DSDA Jakarta merealisasikan permintaan warga untuk melakukan normalisasi Kali Grogol segmen Kemanggisan Ilir ini dengan melakukan pemancangan CCSP atau seed pile sepanjang 420 meter yang dikerjakan oleh kontraktor PT Lesindo Utama Sakti. Pada pertengahan Oktober 2025 ini, Dinas SDA Jakarta kembali melanjutkan proyek normalisasi di Kali Grogol di lokasi ini, Sobat Jelajah Jakarta. Sekedar mengingatkan, maksud dan tujuan normalisasi di Kali Grogol ini adalah agar debit air Kali Grogol yang biasanya melimpas ke jalan sekitar tidak akan ada lagi di wilayah Kemanggisan Ilir ini dengan dilakukan penanggulan seperti ini. Tujuan pekerjaan ini pekerjaan lanjutan di tahun kemarin sudah dikerjakan di sisi depan pagar seknek. Nah, sekarang ini kita lanjuti dari Kemanggisan Raya sampai Taman Katelia. Sobat Jelajah Jakarta, normalisasi yang dikerjakan di Kali Grogol ini berada di sisi jembatan yang ada di belakang kantor Golkar Selipi ini sampai dengan jembatan jalan tol Jakarta Tangerang ini. Di sini kontraktor pelaksana yang kali ini digarap oleh PT Pitako Mitra Perkasa melakukan pemancangan seed pile dua sisi. Menurut Mas Tamrin selaku pelaksana proyek dari PT Pitako Mitra Perkasa, nantinya pembangunan juga dilakukan di sisi jembatan Kemanggisan Raya ini sampai dengan jembatan Kemanggisan Ilir ini. Dan sisi seberang Kemanggisan Ilir yang sebelumnya sudah dinormalisasi ini. Jadi jika di total ada 3 segmen yang akan dinormalisasi. Lokasi proyek ini ada 3 segmen Pak ya, dari Kemanggisan Utama Raya sampai Kemanggisan Ilir, terus dari Kemanggisan Ilir sampai Jembatan Golkar, yang terakhir dari Jembatan Golkar ke Jembatan Tol. Untuk Kemanggisan Utama Raya sampai Kemanggisan Ilir, sungainya panjangnya 150 meteran, kanan kiri berarti sekitar 357. Kalau dari Kemanggisan Ilir sampai Golkar itu di 400. Kalau dari Jembatan Golkar sampai dengan Jembatan Tol itu hampir sama dengan yang Kemanggisan Utama sampai Kemanggisan Ilir, 150-an, kanan kiri jadi 357-an. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Ardi, selain pemancangan seed pile, ada juga penataan, mulai dari pembangunan trotoar, saluran air, maupun perbaikan jalan inspeksi. Pekerjaan ini pemancangan dan ditambah ada penataan, yaitu trotoar, saluran air, dan jalan inspeksi. Berbeda dengan tahun 2024, di mana selain parapet atau dinding tanggul, ada pula grass block sebagaimana Anda saksikan ini. Pada pekerjaan di tahun 2025 ini tidak ada lagi grass block, namun hanya parapet saja, Sobat Jelajah Jakarta. Mungkin ada perbedaan ya, kalau kemarin kan ada grass blocknya, nah ini mungkin dari pemancangan langsung parapet nanti. Mengenai penataan di jalan inspeksi yang akan diperbaiki dan juga pemasangan UDIT sebagai saluran drainase di mana airnya nanti akan mengalir ke arah hilir atau menuju ke tol. Begini penjelasan Pak Ardi. Ya kayak ini kan sisi kuda-kuda, kandang kuda-kuda. Nah ini nanti kita akan cor kembali lagi, kita akan buat trotoar dan saluran gendongnya. Kita menggunakan UDIT. UDIT itu 50 dan kita nanti juga ada pintu air di ujung sono nanti di Taman Perbatasan Katelia itu. Sobat Jelajah Jakarta, oleh karena ada 3 segmen pembangunan tanggul di Kali Grogol ini, maka pekerjaan akan dilakukan secara paralel. Menurut Mas Tamrin, nanti akan ditambah alat berat, yakni crane untuk memancang seed pile. Kita akan menggunakan 2 grup pancang dan pre-boring. Jadi total ada crane service 2, pre-boring 2, dan pancangnya 2.
Sobat Jelajah Jakarta, saat saya menjelajahi lokasi di Kali Grogol pada Rabu 22 Oktober 2025 kemarin, progres yang sudah dijalankan oleh PT Pitako Mitra Perkasa adalah lebih dari 100 seat pile sudah terpancang. Wow. Kita di jembatan Golkar sampai jembatan tol, kita sudah lakukan pemancangan sebanyak sampai hari Senin itu kan 94. Hari Selasa itu terpancang 24, ya 100-an lebih lah Pak. Sementara ini adalah pile cap yang sudah siap dicor Sobat Jelajah Jakarta. Kurang lebih panjangnya 46 meter. Yang pile cap yang udah siap dicor sekitar 46 meter Pak, 4 segmen besi. Itu yang udah bisa kita cor, namun masih ada kendala di produksi betonnya Pak. Ada isu nasional tentang terlangkaan material, khususnya di Split, karena ada aturan dari Gubernur Jawa Barat penutupan kuari. Jadi sampai sekarang kita belum bisa melakukan pengecoran Pak. Ya kita akan mengusahakan dengan produsen yang lain. Kita akan mengajukan boleh tidak dengan itu. Nanti setelah yang sisi barat selesai, kita langsung pindah ke sisi yang timurnya. Panjangnya hampir sama lah. Sobat Jelajah Jakarta, banyak tantangan yang terjadi saat normalisasi Kali Grogol di segmen ini. Yang pertama tentu saja permukiman yang persis di pinggir Kali Grogol ini. Teman-teman Dinas SDA Jakarta beserta kontraktor sudah melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada warga yang bermukim di pinggir Kali Grogol untuk segera memindahkan barang-barangnya sebelum pekerjaan dilakukan. Pekerjaan ini kemarin ini dia kontraknya 15 September. Nah, mereka ini udah bergerak seharusnya, tapi kan di sini ya maklum lah karena banyak bangunan-bangunan yang liar. Kita kan mengadakan sosialisasi dulu, pendekatan dulu, dan kalau emang sudah kesepakatan dengan warga yang tinggal di bantaran kali sudah oke, kita baru bisa bergerak. Untuk rumah-rumah kita udah berkoordinasi dengan yang terkait Pak, seperti Ketua RT dan Ketua RW. Kita sudah jalani koordinasinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada halangan lah Pak. Selain bangunan liar, sosialisasi juga dilakukan di sisi yang ada sejumlah kandang kuda ini Sobat Jelajah Jakarta. Oleh karena sisi ini akan dipancang seat pile dan jalannya akan ditata, maka kandang kuda harus dibongkar terlebih dahulu dan kuda-kudanya harus segera diungsikan. Di sini tantangan atau dampak di sini banyak ya. Seperti ya tadi rumah di bantaran kali dan pohon, terutama ini kandang kuda ini. Nah, kandang kuda ini kan karena posisinya di jalan infeksi. Nah, itu kemarin kita sudah mengadakan sosialisasi itu sampai 2 kali untuk ya menangani kandang kuda ini supaya pekerjaan kita jalan lancar. Ya alhamdulillah kemarin kesepakatan mereka ya mungkin untuk sementara untuk sambil menunggu lahannya untuk direlokasi, mereka tetap di sini, tapi nanti waktu kita pekerjaan mereka bisa menggeser-geser gitu. Kemarin kesepakatan seperti itu sambil menunggu lahannya untuk kuda-kuda. Sosialisasi dengan pihak kuda tanggal 16 Oktober kita sepakat, dan emang sebelum sosialisasi juga kita udah bersinergi, saling membantu, nggak saling mengganggu. Ya kita berjalan terus Pak. Kemungkinan ya insya Allah nggak ada kendala lah. Sobat Jelajah Jakarta, normalisasi ini tentu saja sangat penting, apalagi pembangunan ini atas permintaan warga agar Kali Grogol yang biasanya meluap dan menggenangi sebagian wilayah Kemanggisan Ilir bisa diminimalisir. Oleh karena itu, Pak Ardi berharap jika pekerjaan ini sudah kelar, warga harus menjaga infrastruktur yang telah dibangun oleh Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air, dengan baik. Harapan saya warga setempat untuk menjaga ya dari kebersihannya, buang sampahnya jangan ke kali lagi, karena kan sayang kita sudah rapikan, udah kita dilihatnya pandang enak, kalau tidak dijaga kan sayang gitu. Makanya kita mohon dukungan dari warga setempat atau wilayah untuk menjaga wilayah yang sudah kita kerjakan dan rapikan. Sementara Mas Tamrin berharap jika pekerjaan sudah selesai, keluhan akan meluapnya Kali Grogol ke permukiman warga yang menyebabkan genangan atau bahkan banjir tidak terjadi lagi. Harapannya ya setelah dibangun ini insya Allah
mudah-mudahan nggak terjadi banjir lagi Pak. Yang terutama yang sisi barat, yang di Kemanggisan Ilir sampai dengan Golkar, itu kan mengeluh banjir juga Pak setelah sisi timurnya kita kerjakan. Mudah-mudahan nggak terjadi banjir, dan karena ada penataan di sisi timur, mudah-mudahan lebih rapi, lebih bersih, nggak kelihatan kumuh lagi Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian penjelajahan saya di episode hari ini. Semoga informatif dan memperlihatkan fakta bahwa Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air Jakarta, terus bekerja untuk menanggulangi dampak banjir di sejumlah wilayah di Jakarta. Sampai jumpa di episode Jelajah Jakarta selanjutnya. Salam persatuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.